Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kanor, Bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah kajian ketarjian PJM Kanor yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah materi kita sebagaimana yang sudah di-share ya. Sudah lihat Pak Bu? Sudah ya? Wes selesai sih. Saya leci saking sibuk ya. Oke. Materi kita berkaitan dengan pendalaman kaidah usul fikih dalam manhaj tarjih Muhammadiyah. Materinya berat, tapi insyaallah penting. Pokoknya paham ya ape, gak paham ya ape. Sementing ngaji ya Bang, ngaji tarjih. Sementing budal, karena orang paham itu kan berawal dari tidak paham tuh Pak. Tidak paham dulu baru apa? Tidak paham. Baru paham. Oke. Nah, di dalam HPT jilid 1, HPT jilid 1 atau HPT apa? Lama. Itu ada kitab yang disebut dengan Kitabu Masaili Syatta. Kitabu Masail Syatta atau Kitabu Masail Syatta. Kitab beberapa masalah. Kitab beberapa masalah itu isinya ya ada banyak, beberapa masalah tadi, ada beberapa permasalahan yang dibahas itu. Di samping kitab Al-Masail Syatta ada kitab Al-Masail Al-Khams. Kitab masalah apa? 5. Nek jenengan menghafalkan kitab Masail Syatta, kitab beberapa masalah, itu pasti ngeluh. Kenapa? Banyak masalahnya. Tapi paling enggak kita harus tahu masalah 5 atau kitab masalah 5 yang ada di Muhammadiyah. Itu wajib Pak. Apa itu? Pertama, Mahuddin, agama. Yang kedua, Mahiyal ibadah. Terus apa lagi? Ma huwa sabilullah. Terus apa lagi? Baru 3. Mahiyad dunya. Terus ma wal qiyas itu. Jadi kitab masalah 5 itu bicara agama, dunia, ibadah, sabilillah, dan qiyas. Bicara ad-din, ad-dunya, al-ibadah, sabilullah, terus apa? Al-qiyas. Ini yang disebut dengan masalah 5 atau mabadi' khamsah, atau pondasi dasar ijtihad di dalam Muhammadiyah. Mungkin bahasa yang mudah dipahami itu Pancasilanya Muhammadiyah. Pancasilanya apa? Muhammadiyah. Kalau Pancasila kan sebagai
dasar negara atau falsafah negara. Kalau kita di Muhammadiyah ada apa? Masalah 5. Nah, ini masalah 5 itu ya ibaratnya kalau orang Muhammadiyah belum tahu masalah 5 itu belum tahu Pancasila. Ini betapa pentingnya masalah 5 di dalam apa? Muhammadiyah. Sudah pernah kita kaji itu. Satu persatu bagaimana perumusannya, bagaimana Kiai Haji Mas Mansur menampung semua jawaban dari para tokoh ulama. Kemudian bagaimana implementasinya masalah 5 itu dalam ijtihad apa? Muhammadiyah. Sehingga pondasi dasar manhaj tarjih itu ya masalah apa? Masalah 5. Itu dipahami dulu. Kemudian bagaimana apa? Mengaplikasikannya. Di samping masalah 5 ada beberapa masalah. Makanya kitabnya disebut apa? Kitabu Masail Syatta. Yang kita akan bahas itu masalah nomor 21. Masalah nomor berapa? 21 atau diktum ke-21. Judulnya itu Usulul Fiqh. Judulnya apa? Usul fikih. Tapi yang dimunculkan kaidah-kaidah dalam ilmu hadis. Maksudnya usul fikih itu di sini bicara tentang bagaimana penggunaan hadis sesuai dalam kaidah apa? Usul fikih, berkaitan dengan pendalilan di dalam kita bertarjih. Sehingga kaidah ini cukup penting, Pak. Ada 11 apa? Kaidah. Kita akan kaji 3 kaidah yang pertama dulu. 3 kaidah yang pertama dulu. Bicara tentang bagaimana menggunakan hadis al-mauquf. Bicara tentang apa? Bagaimana penggunaan hadis al-mauquf. Cuma kaidahnya. Kalau jenengan ngaji tarjih, baca buku tarjih, saya jamin enggak paham. Kalau enggak paham, ya mau kaidah tok ora enek cara mengaplikasikannya. Atau ada yang jenengan sudah paham? Susah untuk dipahami, Pak. Oleh sebab itu HPT itu sebenarnya kan Muhammadiyah itu tidak berafiliasi kepada mazhab. Sehingga kitab fikihnya itu sederhana, fikih yang dibangun atas Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mengikuti mazhab tertentu. Tapi ternyata apa? Tidak semua putusan dan fatwa tarjih itu dipahami secara apa? Mudah, terutama HPT jilid 1. Karena HPT jilid 1 itu kan hanya rumusan masalah, dalil, itu aja, tanpa disebutkan bagaimana cara memahami apa? Dalil. Sehingga ya putusan dalil dibaca oleh orang awam itu tidak bisa dipahami secara apa? Mudah. Beda nanti dengan HPT jilid 3. Mungkin kalau HPT jilid 3 dengan bisa pahami. Kenapa? Karena bahasanya bahasa Indonesia. Tapi kalau HPT jilid 1 itu secara umum bicara tentang ibadah, secara umum ya. Mulai Kitabul Iman bicara tentang usul al-aqaid as-shahihah, rukun iman yang 6. Kitab Thaharah bicara tentang apa? Bersuci. Terus Kitabus Shalah, Kitabu Sholati al-Jamaah wal Jumu'ah, kitab sholat berjamaah dan sholat apa? Jumat. Terus Kitabuz Zakah, Kitabus Siyam, Kitabul Hajj, Kitabul Janazah, semuanya berkaitan dengan apa? Ibadah. Kitabul Waqfi, lah ini baru masuk ke wakaf, karena wakaf itu menjadi pondasi gerakan dakwah apa?
Muhammadiyah gitu. Sehingga muncul kitabul apa? Waqfi gitu. Nah setelah itu kitab Al-Masail Al-Khams bicara tentang manhaj tarjih. Kemudian setelah itu kitab Masail Syatta bicara tentang beberapa persoalan yang pernah ditanyakan atau ada kaitannya juga dengan manhaj tarjih yang nanti akan kita bahas tentang penggunaan hadis dalam konteks usul fikih yang kita akan kaji. Ada 11 kaidah, kita akan mengambilnya mulai dari kaidah pertama sampai ketiga. Selanjutnya insya Allah di pertemuan berikutnya tentang penggunaan hadis apa? Al-mauquf. Penggunaan hadis apa? Al-mauquf. Saya kasih muqaddimah ya. Hadis dilihat dari man usnida ilaih, kepada siapa hadis itu disandarkan. Di hadis itu bisa jadi disandarkan kepada Nabi, misalnya sampai kepada Nabi. Nggak sampai kepada Nabi berarti berhenti orang setelah Nabi siapa? Sahabat. Bisa jadi nggak sampai sahabat, itu setelah sahabat atau sebelum sahabat, terserah ya. Mau ke atas ke bawah atau ke bawah ke atas, tabiin. Berarti bisa jadi hadis itu sampai kepada Nabi, sampai kepada sahabat, sampai kepada apa? Tabiin. Meskipun ada yang memunculkan istilah kalau sampai kepada Nabi itu khobar, kalau sampai pada sahabat dan tabiin itu athar. Itu ya. Kadang-kadang sebagian ulama bilang athar ya sampai kepada Nabi. Ya, cara mengetahuinya bagaimana? Ya, tergantung kitab yang jenengan baca itu kitab apa. Setiap kitab punya istilah sendiri-sendiri. Tapi secara umum kalau hadis atau khobar itu sampai kepada Nabi. Kalau athar itu sahabat atau tabi'in. Oke. Hadis ditinjau dari man usnida ilaih, kepada siapa disandarkan. Yang pertama disebut hadis marfu'. Hadis apa? Marfu'. Marfu'un. Marfu' artinya yang diangkat. Artinya yang diangkat. Kalau ilmu nahwu marfu' itu salah satu alamatnya apa? Dhammah. Dhammah itu di atas atau di bawah? Nah, namanya dhammah pasti di atas. Kenapa? Ya marfu', dia diangkat. Maksudnya berkedudukan tinggi. Marfu' dari kata rafa'a yarfa'u, artinya mengangkat. Kalau marfu' itu ismul maf'ul. Ismul apa? Maf'ul. Artinya yang diangkat. Oke ya. Lawannya apa? Wadu'a. Wadu'a yadu'u, yaitu meletakkan. Meletakkan itu kan ke bawah secara umum. Nah, maksudnya hadis marfu itu apa? Hadis yang beritanya itu diangkat sampai kepada orang yang memiliki kedudukan al-maqam ar-rafi, kedudukan yang tinggi atau mulia. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti makna filosofinya dari hadis marfu itu hadis yang diangkat atau sampai kepada apa? Nabi gitu. Nanti gitu melahirkan hadis marfu, nanti ada qauli berupa ucapannya Nabi, ada fi'li perbuatannya Nabi, ada takriri ketetapannya apa? Nabi gitu. Kadang-kadang juga ada dia sifat gitu, mendeskripsikan sifatnya Nabi. Misalnya ada sahabat yang mengatakan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Nabi itu sebaik-baik manusia yang memiliki etika atau moral. Itu kan berarti memberikan gambaran
kepada sosok apa? Nabi. Itu marfu ya. Itu ini pengantar dulu, pengantar, belum masuk. Masuknya nanti ngaji teks yang kita akan baca itu. Itu hadis apa? Marfu. Intinya hadis marfu itu hadis yang sampai kepada Nabi. Yang kedua itu mauquf. Apa? Mauquf dari kata waqafa yaqifu. Artinya berhenti. Kalau jenengan belajar tajwid waqaf itu apa? Berhenti. Kalau fikih waqaf harta yang berhenti diputus dari kepemilikan, dari milik personal menjadi milkullah, miliknya Allah. Berarti apa? Milik publik itu. Itu makanya disebut mauquf. Orang yang memiliki sudah tidak punya hak untuk apa, Pak? Untuk menjual atau nek menggunakan boleh, dengan wakaf masjid ikut sholat di situ boleh atau enggak? Nek menggunakan boleh, tapi tidak boleh menjual atau mewariskan atau menghibahkan. Gitu. La yuraf, tidak boleh diwariskan, wala yuba, tidak boleh apa? Dijual, wala yuhab, tidak boleh dihibahkan. Tapi kalau menikmati boleh atau enggak? Boleh. Tapi sekedar menikmati, tidak memiliki, tidak menguasai sebagaimana umumnya orang lain gitu. Itu disebut apa? Waqaf gitu. Dan dalam konteks ilmu mustalah hadis atau ilmu usulul hadis sama saja. Hadis mauquf itu tadi, mauquf artinya berhenti. Artinya apa? Berhenti. Lawannya wasola. Wasola itu sampai. Kalau tajwid kan ada waqaf, ada wasol kan, ya kan? Nah, itu. Maksudnya hadis mauquf itu apa? Hadis yang memberikan indikasi hadis itu enggak sampai kepada Nabi, tapi berhenti pada orang sebelum Nabi. Itu siapa? Sahabat. Itu sahabat. Jadi hadisnya disebut apa? Mauquf. Ini yang kita akan kaji. Oke. Terus yang ketiga itu maqtu'. Maqtu' itu artinya yang terpotong atau terputus. Terpotong atau terputus. Hadis maqtu' itu hadis yang tidak sampai kepada Nabi, tidak juga sampai kepada sahabat, tapi berhenti pada tabi'in atau orang di bawah tabi'in. Namanya apa? Tabi'ut tabi'in. Misalnya siapa contohnya? Kalau hadis mauquf misalnya qala Umaru ibnil Khattab, berkata Umar ibn Khattab. Jadi ini mauquf apa, Pak? Qauli gitu. Ucapan sahabat itu. Misalnya Umar ibn Khattab melakukan gini. Itu berarti mauquf apa? Fi'li gitu. Bisa juga takriri, yaitu ada sahabat yang melakukan amaliyah, sahabat yang lain tidak menegur gitu, tidak mengingkari. Itu berarti apa? Mauquf apa? Takriri. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Orang keduren ya? Nek keduren digotek ya. Gotek lagi ya. Pokoknya semakin dhuwur semakin ngantuk, makanya ditombo ngantuk. Timbang gak iso turu, budal ngaji kok ya apa? Turu. Carane turu apa? Dikai materi sing kedhuwuren, sing dhuwur ya wis pas. Oke. Kalau mauquf misalnya ada nama tabi'in Al Hasan Al Basri itu.
Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Hasan Al-Basri. Ini namanya apa? Maqtu'. Atau misalnya Al-Hasan Al-Basri melakukan sesuatu begini-begini, itu namanya apa? Maqtu' berupa apa? Fi'li. Itu ya. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Terus kita ngaji kitab kuning di Saibat. Boleh barokah. Itu yang ngaji tarjih, sebelum kita ke tarjih apa? Ngaji kitab kuning. Yang saya share itu sudah skema itu, namanya tasjil. Tak share mang lho. Sing rupane apa wi? Kuning. Biru kehijau-hijauan ya. Itu kan di pojok atasnya ada tulisan Nukhbatul Fikar. Nukhbatul apa? Fikar. Iki jenenge kitab, Pak. Karangane sapa lek, Cik? Pernah krungu atau ya? Lagi krungu iki. Ini asli kitab referensi, Pak Bu. Pak. Ini penting ini. Ini kitab referensi penting dalam ilmu mustalah apa? Hadis. Dulu ulama kalau ngaji itu ya pakai kitab-kitab model ini. Meskipun bahasa Indonesia banyak kitab mustalah hadis, tapi penulisnya belum tentu otoritatif gitu. Kan itu. Makanya ulama dulu ngaji-ngajinya ya hanya kitab-kitab gini. Tapi nek bisa dipahami ilmunya akan apa? Cukup apa? Cukup dalam. Nukhbatul Fikar itu kitab dalam mustalah apa? Hadis yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau terkenal sebagai pengarang kitab apa, Pak? Bulughul Maram. Ini orang Muhammadiyah wajib tahu minimal kita Bulughul Maram. Orang Muhammadiyah kan fikih dalil, Pak. Lah kitab nek fikih dalil kan minimal tahu kitab hadis yang berisi kumpulan hukum. Nah, gak roh ya berarti ora kitab ya ora fikih dalil, Pak, tapi fikih taklid. Jadi fikih dalil itu tidak mengacu kepada mazhab apa? Tertentu. Misalnya kalau orang Muhammadiyah enggak tahu Fathul Qorib Mujib, ya memang fikih apa? Dalil. Enggak tahu Fathul Mu'in, wajar atau enggak? Wajar karena kitabnya, karena fikihnya bukan fikih apa? Fikih dalil. Karena fikihnya fikih dalil, bukan fikih madhab gitu. Bukan fikih apa? Madhab. Nggak tahu Fathul Wahhab gitu. Ya wajar saja. Meskipun yang terbaik ya semuanya tahu, Pak. Fikih madhab ya tahu, fikih dalil ya tahu, itu baru ilmunya luar biasa. Nah, makanya kelemahannya belum tentu orang menguasai tarjih dia paham fikih madhab gitu. Menguasai tarjih maksudnya menguasai produk tarjih HBT sama apa? TJA. Yang terbaik apa? Ya menguasai semuanya gitu. Ya kalau dia nggak tahu fikih madhab kan nggak bisa menjelasin tuh, Pak ya. Bagaimana misalnya rumusan madhab Syafi'i yang umum dipakai di Indonesia. Satu madhab saja, apalagi nanti lintas apa? Madhab gitu. Nah, minimal ya tahu Bulughul Maram. Makanya kita Bulughul Maram itu sangat populer di kalangan warga Muhammadiyah. Ya, kalau kita ke Masjid Muhammadiyah itu bisa ditemui kitab Bulughul Maram kadang-kadang. Itu yang terkenal terjemahnya siapa, Pak? Hasan. Hasan tapi Persis ya. Tapi itu banyak dikaji oleh orang Muhammadiyah. Malah belum muncul itu terjemahan Bulughul Maram dari ulama tarjih. Belum ada ya.
belum ada. Misalnya Buya Hamka nggak nerjemahkan Bulughul Maram karena mungkin sudah ada terjemahan apa Hasan. Kalau Buya Hamka kan ulama apa Muhammadiyah kan gitu. Oke. Itu biasanya ada. Tapi kalau Masjid Muhammadiyah dicari Fathul Muin ada atau enggak? Ya, jarang ada gitu. Fathul Mujib ada atau enggak? Tidak ada. Oke. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu terkenal sebagai pengarang kitab Bulughul Maram. Beliau ahli hadis, makanya gelarnya Al-Hafidh. Al-Hafidh. Itu dulu Al-Hafidh itu gelar untuk orang yang hafal ribuan hadis, Pak. Tapi sekarang Al-Hafidh itu berubah untuk orang yang hafal apa? Al-Quran. itu istilah modern, Pak. Kalau dalam kitab tradisi klasik tidak ada. Karena dulu setiap ulama itu pasti hafal Quran. Belajarnya ya sebelum belajar apa-apa ya ngapalin Quran dulu. Tapi kalau itu masih diterapkan sekarang, yo ora iso ngaji apa-apa, Pak. Ngapal Qur'ane peronggaruan apal. Terus kalau belum hafal Quran, belum bisa ngaji yang lain, itu apaan wae. Oleh sebab itu apa, Pak? Oleh sebab itu tadi orang yang hafal Quran dikasih gelar apa? Al-Hafidh. Dulu Al-Hafidh itu orang yang hafal ribuan apa? Hadis. Kalau hafal Quran di zaman dulu itu sudah biasa, sudah apa? Sudah biasa. Nah, Ibnu Hajar beliau terkenal dalam bidang hadis meskipun beliau juga ahli fikih sebenarnya. Madzhabnya apa? Syafi'i. Tapi beliau tidak selalu sepakat terhadap madzhab apa? Syafi'i. Punya pendapat-pendapat pilihan atau yang disebut ikhtiarat gitu. Oke. Karena beliau lebih terkenal dalam bidang hadis, beliau menulis kitab yang berisi tentang mustalah hadis. Namanya apa? Nukhbatul Fikar. Pokoknya jenengan, Pak, menguasai Nukhbatul Fikar. Maksudnya menguasai itu direnungi maknanya gitu. Ya misalnya Sulam Safinah itu kalau jenengan betul-betul paham, itu maknanya bisa dalam, kan tergantung yang jelasin, Pak. Nek Sulam Safinah kiai ini cetek ya mau bicara tentang rukun sholat, tapi nek kiai ini ahli sampai sak dalil. Nah, kitab kayak Sulam Safinah terus Nukhbatul Fikar ini kan hanya pondasi keilmuan dalam, kalau Nukhbatul Fikar dalam apa? Ilmu mustalah hadis gitu. Kalau dulu ulama belajarnya kayak gitu ya. Kalau kitab-kitab modern sekarang itu bahasanya bertele-tele tapi nggak ada apa, Pak? Nggak ada isinya. Makanya kitabnya ulama dulu disebut mukhtasar atau matan. Mukhtasar itu apa? Maqala lafdhuhu wa katsura makna. Yaitu kitab yang redaksinya simple, sederhana tapi maknanya apa? Dalam. Tapi untuk mendalami maknanya tergantung siapa yang membaca atau menjelaskan, Pak. Kan kerek yang apa? Yang menjelaskan. Nek menjelaskan ilmune cetek ya kitabe dadi cetek. Nek ilmune dalam ya dadi dalam. Iki kayak ngaji tarjih kan tergantung yang menjelaskan kan. Bisa jadi dalam, bisa jadi juga apa? Cetek kan gitu. Oke. Kejawan nih mukadimah langsung ke apa? Nukhbatul Fikar. Ini saya baca matanya nanti sudah diringkas di skema yang saya share tadi. Tsummal isnadu. Kemudian isnad. Berarti Ibnu Hajar ingin menjelaskan isnad. Dia tidak bicara tentang matan, tapi bicara tentang apa? Isnad. Soalnya hadis itu kan terdiri dari dua komponen. Yang pertama matnun, matan, itu isi atau redaksi apa? Hadis. Misalnya innamal a'malu binniyat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu namanya matan. Kalau isnad itu siapa perawinya? Dari Bukhari, ulama yang mengeluarkan hadis.
ya yang Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan seterusnya ya. Itu namanya mukharij. Sampai ke atas sampai kepada siapa? Tabi'in, sahabat Rasulullah. Itu namanya apa? Sanad. Nah, Ibnu Hajar di sini bilang, "Tsummal isnadu", kemudian isnad, imma ayyantahiya ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenengan ikuti bacaan saya. Ini kan cuma skema yang saya share di apa? Di WA itu ya. Jenengan ikuti yang saya baca. Maksudnya urutan bacanya kemana gitu. Tsummal isnadu, kemudian isnad, imma ada kalanya ayantaya berhenti apa isnad ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasrihan au hukman. Dan ini penting Pak. Tasrihan secara sharih atau eksplisit, au hukman atau secara hukum. Berarti nanti ada istilah al-mauquf as-sharih, ada al-mauquf apa? Maaf ya. Ada al-marfu as-sharih, ada apa? Al-marfu hukman. Hadis marfu yang sharih, yang eksplisit, ada hadis marfu yang hukman, yang apa? Yang secara hukum. Berarti dia yang berhenti pada sahabat tapi berstatus apa? Marfu. Ini yang kita akan bahas Pak. Jadi sing dibahas sing angel. Nek tasrihan jenengan jelas paham. Tapi yang hukman belum tentu apa? Belum tentu paham, karena harus memahami indikator. Ini berasal Nabi atau berasal dari Nabi atau sahabat. Makanya sing ngaji, sing diji sing angel lek ji. Sing naya kaya wis padha paham. Terus intinya kalau tasrihan jelas ya, nanti saya kasih contoh. Sing hukman kita tinggal dulu karena sing angel. Nanti kita masuk ke kaidah usul fikih dalam apa? Tarjih. Min qaulihi, dari ucapannya Nabi, sehingga nanti lahir istilah apa? Hadis, al-hadis apa? Al-marfu, as-sharih, al-qauli. Hadis sampai kepada Rasulullah eksplisit berupa apa? Ucapan. Berupa apa? Ucapan. Ya, contohnya misalnya innamal a'malu binniyat, seperti itu loh. Itu kan berarti hadis ini itu kan hadis Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Berarti Umar bin Khattab menerima dari Rasulullah. Itu berarti apa? Ucapannya Nabi, dia marfu, sharih, jelas, bukan hukman. Hukman nanti berhenti pada apa? Sahabat gitu. Berupa qauli, ucapan. Jelas atau enggak Pak? Ini. Ya surat jelas enggak apa-apa, yang penting ngaji. Sebenarnya ngaji apik. Teko surga Pak. Insyaallah teko surga Pak. Ini bener Pak nih. Dan man kharaja fi sabilillah apa Pak? Man kharaja fi talabil ilmi apa Pak? Wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Wis pokoke jenengan ninger budal metu komah golek ilmu dicatat fi sabilillah sampai mulai. Pokoknya jaminan surga, Pak. Nah itu betul, betul. Di Muhammadiyah mergo kurang motivasi ini loh, Pak. Kadang-kadang ya ini disoal ini bener tuh gak gitu. Ini hadisnya sahih kok. Jenengan apa lagi sinau mustalah hadis kandhani hadis sahih gak ngandel. Saking pinter ya. Terus au fi'lihi atau perbuatannya apa? Nabi. Nanti hadisnya al hadis al marfu
as-sharih atau at-tasrihi apa? Al-fi'li, atau nanti melahirkan sunnah apa? Fi'liyah. Ya misalnya hadis yang menjelaskan bagaimana Nabi melakukan apa? Salat. Kalau shollu kama ra'aitumuni usolli, itu apa, Pak? Itu marfu apa? Qauli, ucapannya apa? Nabi. Tapi bagaimana Nabi mempraktekkan apa? Salat. Misalnya dijelaskan kalau Nabi mempraktekkan apa? Salat itu. Istaqbalal qiblat. Nabi menghadap apa? Kiblat. Tsumma kabbara. Terus Nabi apa? Takbir gitu. Itu kan apa yang dilakukan oleh Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi gitu. Nah, ini kan berarti hadisnya itu marfu sampai kepada apa? Nabi. Itu hadis Abu Hurairah, Pak. Karena Rasulullah SAW idza kabbara. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia melakukan sholat itu istaqbalal qiblata, menghadap kiblat, tsumma kabbara, terus mengucapkan apa? Takbir. Itu kan berarti dia hadisnya marfu berupa apa? Fi'li, apa yang dilakukan oleh Nabi itu. Terus kata Ibnu Hajar, mau kan au min qaulihi au fi'lihi au takririhi. Itu ketetapannya Nabi. Kalau ketetapannya Nabi itu pelakunya Nabi atau bukan, Pak? Bukan. Siapa berarti pelakunya? Sahabat. Berarti sahabat melakukan perbuatan di depan Nabi bi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi apa? Wa kana yaskut. Nabi apa? Diam. Au yungkir, atau Nabi mengingkari, atau Nabi apa tadi? Mengiyakan. Sehingga ada kaidah sukutun Nabi dalilun alal jawaz. Diamnya Nabi menunjukkan apa, Pak? Kebolehan. Kalau misalnya sahabat melakukan amalan di depan Nabi salah, Nabi tidak menegur, boleh atau enggak, Pak? Boleh atau enggak? Tidak menegur, tapi itu amalan itu salah berkaitan dengan agama, Pak. Boleh atau enggak? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh, karena Nabi itu kan salah satu sifat Nabi apa? Tabligh, harus menyampaikan. Contohnya, ini pernah saya sampaikan ya, tapi diulang nggak apa-apa. Diulang-ulangnya cek lali apa-apa nek gak betul diulang-ulang. Kadang-kadang orang ngaji ke dipian kok toharoh. Nek awam nguasai kitab toharoh tak tes. Tingkatannya apa? Nek mau wudu praktek ya iso awakmu. Tapi nek dalile piye? Kan lihat sejauh mana kedalamannya toh, Pak. Nek mau praktek tok yo kan jenengan ngaji toharoh babakan wudu kayak cilik ya wudu, bar ngaji ya wudu, tapi ilmunya apa wis apa, Pak? Wis jadok. Yo ora. Berarti kan ilmu itu kadang harus diulang. Imam Syaukani belajar satu kitab itu ke-16 guru. Lekci. Belajar kitab apa? Al-Azhar fi Fiqhi A'imatil Adhar. Satu kitab berguru ke-16 apa? Guru atau syekh itu. Nek selekci sak kitab pirang syekh lekci. Selor sing kidul tok. Kitab siji ora katam. Kadang yo ora roh kitab apa sing tak kaji wis syekh. Anake mau syekh ki wae mbek syekh tangan. Di kitab Bulughul Maram, di Kitabul At'imah, kitab tentang makanan-makanan yang halal dan haram. Hadis Ibnu Abbas. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal. Lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal dawuh sapa Ibnu Abbas. Ukila den pangan apa adzabu slira.
ala ma'idati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase meja darane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaihi. Berarti ukila den pangan apa adzabu selira. Selira itu apa, Pak? Nyabik atau biawak. Halal atau haram? Hah? Haram. Tapi ke Jawa kok manani selira, Pak? Nek Hasan jenengan sing duwe terjemahan kitab Bulughul Maram ulang cek. Nanti sama Hasan diterjemahin biawak. Berarti ada biawak dimakan di depan nabi diam. Hukumnya biawak apa, Pak? Haram. Tadi kita sudah sepakat ya. Bolehkah Nabi mendiam terhadap benda yang atau makanan yang haram dimakan di depannya, Pak? Boleh atau enggak? Tidak boleh. Nah, kok bertentangan, Pak, kaidah? Berarti ada problem apa? Problem penerjemahan. Ada problem apa? Penerjemahan. Sama Kiai Jawa azab itu diterjemahkan seliro, sama Kiai Melayu atau Kiai Indonesia azab diterjemahkan biawak. Makanya warung biawak ngutip terjemahan Hasan, kutip hadise mbek terjemahan dipampang ning warung kan jadi halal loh. Kenapa? Ada biawak dulu dimakan di depan Nabi. Nabi mendiamkan, itu namanya sunnah apa? Takririya. Berarti Nabi menetapkan halalnya biawak. Setuju lek Cik? Setuju. Setuju. Tergantung apa nih lek Cik? Biawak itu boleh dikonsumsi apabila memang. Lah iya jenengan sepakat sing oleh enggak? Setuju. Aduh, lagi diau-diau kok malah setuju. Dzab itu kan terjadi penerjemahan yang salah, Pak. Sama Kiai Jawa diterjemahkan seliro, sama Kiai Indonesia atau Melayu. Hasan kan bahasanya Melayu toh. Orangnya aslinya kan Melayu toh, Pak. Terus ke Indonesia kan yang Melayu Indonesia kan. Tetap diterjemahkan apa? Biawak. Kenapa kok muncul dzab itu diterjemahkan dengan biawak? Karena dulu ia itu melihat padannya dzab dengan hewan di Indonesia itu apa? Ketemu biawak, ketemu seliro. Tapi yang perlu dipahami, tidak semua hewan yang ada di Timur Tengah ada di Indonesia. Kiai Jawa maksudnya bagus, Pak, melakukan kontekstualisasi itu. Mengkontekstualisasi itu yang ada di sana dicarikan padannya di sini. Kan dulu kontekstualisasi itu, Pak. Nek jenengan masuk ke Ampel Surabaya. Itu di gerbangnya tulisannya apa, Pak? Ampel apa itu? Hah? Ampel suci atau apa? Saya agak lupa. Ampel apa tuh? Enggak. Di Ampel buku-buku Sasak itu loh, Pak. Terus ke pasar kok ya. Itu di gerbangnya ada Ampel apa? Sing pagernya hijau itu loh, Pak. Ada apa ya? Kalau nggak salah Ampel suci itu apalah itu? Dimunculkan suci itu nggak apa-apa, kontekstualisasi. Mekah, Madinah kan kota yang suci kan gitu tuh, Pak ya. Itu kontekstualisasi. Opo sucine Mekah mbek Madinah padha karo Ampel. Kan ya enggak tuh, Pak. Itu namanya kontekstualisasi. Misalnya an-nakhl, pohon kurma, sama Kiai Jawa di Indonesia diterjemahnya jadi apa, Pak? Wit klopo. Wit apa? Klopo. Soalnya kurma nggak ada di Indonesia. Watini wa zaitun. Kiai Jawa maknani watini apa? Lan demi wit lo. Lo iki. Sing ada di itu, Pak. Wah, pinggir-pinggir kali itu. Ya, itu katanya tin Jawa itu lo itu.
lan demi wit elo. Padahal wong Jawa saiki elo iki piye yo. Larang. Itu dianggap buah tinya Jawa, itu namanya kontekstualisasi. Ki Jawa dulu ya nggak apa-apa itu. Memang waktu itu wong orang mangan apa? Biawak utawa apa? Sliro atau nyabit. Tapi zaman akhir semakin edan kabeh dipangan. Akhirnya kan memunculkan problem gitu. Saiki enek rica-rica biawak. Apa aneh apa nelek? Tongseng apa neh? Sate. Gak sing biawak dhisik aja teko gerengane. Rica biawak. Aku sing ngerti Pak lho ning cepu enek sego goreng. Gak sego goreng apa? Biawak. Nah, itu kan biawak itu kan masuk hadis kullu dzinabin minas sibai fa aqluhu haram. Setiap hewan yang punya taring daripada binatang buas memakannya adalah apa? Haram. Sebab itu kan melahirkan hukum yang berbeda. Dzab aslinya kadal gurun, ada kadal padang pasir. Itu halal kan. Itu hanya makan rerumputan, Pak. Memang bentuknya kayak nyabik tapi lebih kecil. Nyabik kan ada yang besar Pak ya. Terus nyabik itu makannya apa? Sembarangan Pak. Sembarangan. Oke. Yang jelas itu beda. Intinya sunnah takririyah itu tadi apa? Nabi tahu ada sahabat Pak. Namanya Khalid ibnul Walid. Makan dzab di depan Nabi, Nabi ditawari, Nabi tidak mau. Innahu laisa bi ardi qaumi. Dzab kadal gurun itu enggak biasa dikonsumsi oleh penduduk apa? Madinah. Tapi Khalid bin Walid dipoteli, dipangan telap-telep ning ngarepe Kanjeng Nabi. Nabi diam saja. Menunjukkan halal atau enggak, Pak? Halal. Itu namanya sunnah apa? Takririyah. Berarti ada qauliyah, fi'liyah, takririyah. Atau sesuai kajian kita, berarti ada hadis marfu' qauli, fi'li, takriri, tapi ini semuanya apa? Tasrihan, yaitu eksplisit dari Nabi. Belum hukman. Hukman itu nanti yang kita bahas paling akhir gitu. Berkaitan dengan hadis mauquf tapi berstatus apa? Marfu'. Jelas atau enggak, Pak? Wis mumet to, Gong? Nek orang mumet berarti jenengan pinter ya. Wis ngeluh gak, Lek? Nek ngeluh turu sik ya. Kok nek wis bar lagi tangi. Itu sing apa tadi? Sanadnya hadis itu sampai kepada Nabi. Kita lanjutkan ya. Jangan lihat di tasjir atau skema itu. Au ila sahabi kadzalika, atau sampai kepada sahabat kadzalika seperti itu. Kalau seperti itu maksudnya apa, Pak? Berarti ada mauquf qauli, ada mauquf fi'li, ada mauquf apa? Takriri. Tapi ini sahabatnya, Pak. Sahabat bukan Nabi itu. Berarti ada ketetapannya sahabat, ada. Maksudnya tadi ada sahabat yang melakukan amalan sama sahabat lain tidak ditegur. Itu berarti apa? Takriri. Gitu. Misalnya kalau qauli dan fi'li apa? Ya tentang takbiran Pak itu. Umar bin Khattab atau Abdullah bin Umar, bukan Umarnya, Abdullah bin Umar anaknya Pak. Sama Abu Hurairah, kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 kana yakhrujani ila suq, keduanya pergi ke pasar. Karena profesi sahabat itu apa, Pak? Pedagang. Nah, ini jenengan ingin mencari profesi yang terbaik sebagaimana profesi sahabat, pilih apa? Dagang. Pilih apa, Lek Ji? Dagang. Nah, ini jenengan ingin cari profesi
yang banyak tawakalnya, banyak sodakohnya, menjadi apa? Petani. Wong tani akeh tawakale Pak ya. Tawakal. Wis tandur wis macem-macem dadak gak enak udan. Kadang yo rugi Pak ya, balik bondo gak iso. Nah, itu apa Pak? Pijakannya Gusti Allah Pak. Pijakannya sing liya ya dadi gawe. Kan banyak tawakalnya tuh Pak ya. Orang semakin banyak tawakalnya itu semakin erek mbek Gusti Allah tuh aduh Pak. Erek gitu. Luwih ape erek tuh luwih ape aduh Pak. Sugih aduh Gusti Allah, miskin erek Gusti Allah milih di. Milih sugih erek. Dengan coba milih sing penak. Terus kalau orang petani itu kan banyak sedekahnya ya. Banyak sedekahnya. Pari ini dipangan emprit sedekah, pangan tikus sedekah. Nek sing ngono gak usah tunggune lek Ci ya. Emprit ditembak dipangan nisan. Kan akeh sedekah Pak ya. Apa Pak? Tapi tetap ikhtiar Pak. Dalam artian nek hamba ya tetap dibasmi. Tapi nek sekirane enek sing dipangan tikus terus emprit itu jadi apa? Sedekah. Nanti sampai nisab masih dizakati. Ora sampai nisab di sedekah. Sebagai wong petani akeh apa Pak? Oh, akeh sedekah ya. Termasuk zakatnya itu paling tinggi. Orang profesi dokter mbek jenengan petani Pak, gede jenengan. Berarti nek jenengan semakin banyak sedekah semakin banyak zakat semakin apa Pak? Semakin kaya. Kan betul loh ya, zakat profesi 2,5% dikiaskan zakat emas atau nakden, emas dan perak kan. Wal fardu fi naqdaini rubu'ul usri. Terus apa? Bil hauli wan nisabu syartun fadri. Kewajiban zakat emas dan perak itu rubu'ul usri, yaitu 10 dibagi 4, berarti 2,5%. Bil hauli nunggu 1 haul. Wan nisabu, nisabnya 85 gram emas murni. Syartun fadri, ini syaratnya yang harus diketahui. Tapi kalau zakat pertanian nisabnya berapa? 7 kintal. 7 kintal setengah berupa beras. Itu sama dengan 5 wasak. Sama dengan apa? 5 wasak. 7 kintal setengah berupa beras. Kalau gabah ya berarti dikalikan Pak, 1,5 ton. Meskipun kalau dulu kiai ngajarin pokoknya angger sak kintal. Kok angger sak kintal? Angger sak ton sak kintal. Itu sebenarnya kelebihan Pak. Kelebihan Pak. Tapi mungkin maksudnya kiai Jawa Pak enayo hitungane terus wong akeh sing zakat Pak. Mungkin maksudnya itu, tapi sebenarnya kelebihan ya. Terus zakatnya kan 10 atau 5%. Padahal 7 kintal setengah itu kalau harga beras misalnya 10.000 Pak, kok enayoh ya. Nek diuangkan nominalnya berapa? 7,5 juta ya, kena 5 atau 10%, meskipun rata-rata 5 sekarang. Karena kan airnya beli Pak itu. Jadi kan besar zakat pertanian kan. Dijamin zakat apa? Profesi. Meskipun zakat profesi itu kan nisabnya juga besar Pak, 85 gram emas murni. Nek misalnya masak juta pada luah Pak itu. Sekarang 2 jutaan lebih kayaknya. Itu kan cuma
berapa itu? 85 juta. Oke. Tapi pakai haul atau satu tahun. Nah, kembali ke tadi, opo monggo lali. Nah, huwa sahabat itu siapa? Ini coba nih. Man laqiyan nabiyya, ini syarat pertama. Sahabat itu orang yang pernah bertemu kepada Nabi. Ketemu nih suwe atau enggak, Pak? Pokoknya sementing ketemu gitu. Salah. Enggak harus, Pak. Jadi Ibnu Hajar bilang pokoknya yang penting ketemu Nabi, meskipun ada sahabat yang ada kan sebagian ulama mensyaratkan harus lama, tapi kalau di Nukhbatul Fikar yang penting pernah ketemu Nabi meskipun sedelok. Misalnya pemelok ngaji nyuk balik nah. Salaman saya. Yuk gak butuh salaman. Si penting apa tahu petok wis. Meskipun gak tahu salaman. Mukminan bih, terus beriman, Pak. Tapi ketemu Nabi lama juga gitu. Kayak Abu Lahab sama Abu Jahal. Disebut sahabat atau enggak, Pak? Hah? Misalnya wa an Abi Jahlin radhiyallahu an qol. Ada Pak hadis kayak gitu? Ada lagi. Wa an Abi Jahlin lan den critakake saking Abu Jahal. Apalagi tambah radhiyallahu an. Padahal enggak pantes, Pak. Qol dawuh sapa Abu Jahal. Ana hadis kayak ngono lagi. Kane. Wa an Abi Lahab saking Abu napa? Lah enggak ada. Jadi syaratnya harus mukminan bi. Wa mata alal Islam. Yang ketiga mati dalam keadaan Islam gitu. Misalnya matinya enggak Islam, Abu Jahal, Abu Lahab, ya tidak disebut apa? Sahabat meskipun ketemu Nabi itu. Dan matinya harus apa? Islam. Walau takhallalat riddatun fil ashah, meskipun pernah murtad, Pak. Ada sahabat beriman, murtad, iman lagi, tetap disebut apa? Sahabat. Oke. Itu ya. Terus au ila tabi'i, atau hadis itu atau isnad itu disandarkan kepada apa? Tabi'i. Dikatakan siapa? Wa huwa man laqiya as-sahabiyya kadzalika. Itu orang yang pernah bertemu kepada siapa? Sahabat. Ya dia beriman, matinya dalam keadaan apa, Pak? Muslim. Terus sekarang fal awwalu, sanad yang sampai kepada Nabi disebut marfu. Disebut apa? Marfu. Sanad yang sampai kepada sahabat wathani al-mauquf disebut apa? Mauquf. Yang sampai kepada tabi'in itu disebut maqtu. Atau orang yang di bawah tabi'in yaitu tabi'in itu juga maqtu. Ya, bisa dipahami, Pak ya? Wis iso ya apik, gak iso ya tetap apa? Tetap apik. Pokoke ngono wae kaedah. Nah, sekarang kita apa, Pak? Kita sekarang kaji usul fikih yang ada dalam HPT. Ada 3 kaidah. Yang pertama, al-mauquf al-mujarradu la yuhtaju bih. Hadis mauquf belaka tak dapat dibuat hujjah. Al-mauquf, mauquf mau hadis apa, Pak? Mauquf mau hadis apa? Berhenti pada apa? Sahabat. Ada 3 kemungkinan, qauli, fi'li, takriri gitu. Al-mujarradu, al-mujarrad itu artinya belaka. Maksudnya mauquf murni yang enggak ada indikator berasal dari Nabi. La yuhtaju bih. Enggak bisa dijadikan hujjah. Saya kasih contoh. Dalam tuntunan Idin, tuntunan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, putusan Garut tahun 1976. Putusan nanti lagi Garut 1976.
Ada apa? Belum lahir ya. Oh, pernah lewat Pak ya. Garut ya, 1976. Ketika majelis tarjih merumuskan kaifiyah salat idin, itu mensyariatkan adanya takbir zawaid. Sudah sering kita bahas ya. Intinya takbir zawaid jumlahnya berapa? 75, total semuanya 12. Itu meskipunnya hadisnya doif, tapi apa? Banyak riwayatnya sehingga derajatnya menjadi hasan li ghairi. Tapi yang kita bahas bukan hadis ininya. Tapi di sela-sela takbir zawaid yang jumlahnya 75, itu ada doa khusus atau enggak? Ada doa khusus atau enggak? Ini kan enggak ya, Muhammadiyah pantes nek donga saethik ngono. Nek sing lali saliyane kakek donga. Kabeh nek dongane. Kadang kedawan urusan. Kesuwan. Wong salat apa Pak, salat jenazah wi kok nyepetno kok. Malah ditahlili sak bare salat apa? Ngluwai suwene apa? Salat mayit kan. Makanya salat mayit kenapa kok cepet wi kan? Ya memang kan nyepetno. Sampai ranek donga if ditai, tapi mari salat malah tambahi. Sesuai. Lah jenengan yang punya pendapat enggak itu loh, enggak ada doa khusus, enggak ada doa apa? Khusus. Kenapa itu? Bukankah enggak ada dalilnya, Pak? Atau sebenarnya ada riwayat yang menjelaskan ada bacaan tertentu. Ini saya kutip dari kitab Kifayatul Akhyar. Kitab apa? Kifayatul Akhyar. Itu kitab madzhab Syafi'i lek sing ditulis oleh Taqiyuddin Al-Khisni. Taqiyuddin Al-Khisni itu syarahnya Matan Abi Suja. Di sana dikatakan wa yaqifu baina takbirataini, dan dia diam antara dua apa? Takbir. Qadra ayatin mu'tadilatin, sekiranya membaca ayat yang standar gitu. Ayat standar itu yo ora dawa gak pendek gitu. Ojo kayak ayat terpanjang di surah Al-Baqarah ya, kedawan ya. Ayatuddin itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Bukan itu kedawan lek dhewe. Supaya ayat-ayat sing ora nemen deke gak nemen dawane. Yuhallilu, baca tahlil la ilaha illallah. Terus yuhammidu, baca tahmid itu subhanallah. Terus apa? Yukabbiru, baca takbir. Sehingga dalam madzhab Syafi'i disunahkan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada takbir, ada tahmid, ada tahlil. Sampeyan nyuwun lek Leci Muhammadiyah asli ngerti ra nek dungune. Hah? Kan lahir saurunge lahir wis Muhammadiyah leci. Apakah ada dalilnya? Maka di Kifayatul Akhyar dikatakan rawahul Baihaqi. Bacaan ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. An Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, qaulan wa fi'lan. Bacaan ini diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Mas'ud qaulan, berarti Ibnu Mas'ud ngomong suruh membaca apa? Takbir, tahlil, tahmid. Wa fi'lan, dan dipraktikkan oleh Ibnu Mas'ud. Kenapa kok enggak jenengan amalkan? Malah ditambah lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu al-baqiyat as-shalihat itu.
kesolehan yang abadi, yang kekal itu bacaan itu, Pak. Itu nek ditimbang mbek timbangan gak iso apa? Gak iso kalah, kabeh jeglek, Pak. Dunyane jenengan sing jenengan tumpuk timbang mbek kuwi, menang ndi? Menang kuwi. Ya, oh jabatane jenengan sak dhuwur-dhuwure timbang mbek kuwi. Jeglek kabeh pokoke, cek menang kuwi. Itu namanya apa? Al-Baqiyat As-Shalihat. Kama qalaha Ibnu Abbas wa ghairu. Sebagaimana pendapat Ibnu Abbas itu. Kan jelas apik lek Ji. Sing diwaca kalimat sing ditimbang ambek apa wae kalah lek Ji. Kabeh jeglek gitu. Gak iso ngalahi. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Terus dengan amalkan atau enggak? Amal oleh Ci. Ora lek Ci piye? Kaya ngono kok gak diamal. Lek Ci. Lah ya masalahnya kenapa kok gak diamalkan? Ya masalahnya itu kalau berhenti pada siapa tadi? Enggak, namanya siapa? Siapa lek Ci? Syekh PCM Kanor. Mbah Od. Siapa? Ibnu Mas'ud itu. Ibnu Mas'ud kan sahabat kan? Sahabat Nabi. Berarti hadisnya mauquf itu. Hadisnya apa? Mauquf. Ada indikator berasal dari Nabi atau enggak? Tidak ditemukan. Misalnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan nggak ada bacaan khusus di sela-sela takbir. Beliau mengatakan walam yufat anhu sallallahu alaihi wasallam dzikrun muayyanun. Nggak ada riwayat satupun yang menjelaskan apa yang dibaca oleh Rasulullah atau Nabi. Berarti ada indikasi Nabi memang tidak mengajarkan bacaan apapun. Oleh sebab itu ucapannya Ibnu Mas'ud, apa yang dilakukan Ibnu Mas'ud disebut al-mauquf. Apa Pak mau? Nih al-mujarrad. Bisa dijadikan hujah? La yuhtaju bih. Tidak bisa dijadikan hujah. Jelas gak? Jelas ya? Terus jelas enggak? Nek menawa wis ngeluh. Nek ngeluh kan. yang kedua dilanjutkan. Al-mauquf alladzi fi hukmil marfu' yuhtaju bih. Hadis mauquf yang termasuk hukum marfu' dapat dijadikan hujjah. Berarti kalau di kitab Nukhbatul Fikar tadi disebut apa Pak? Disebut apa? Al-marfu' hukman. Makanya mau tak kon ngenteni aja dibahas. Hadis yang marfu' hukman. Berarti hadis marfu' hukman itu apa? Hadisnya betul berhenti pada sahabat, enggak sampai Nabi, tapi dia berstatus marfu' itu. Atau disebut apa? Al-mauquf fi hukmil marfu' itu. Itu bisa dijadikan hujjah. Terus dijelaskan untuk menetapkan ini mauquf al-mujarrad dengan al-mauquf fi hukmil marfu', itu harus ada indikatornya. Harus ada apa? Indikator atau qarinah. Dijelaskan yang kaidah ketiga. Al-mauquf yakunu fi hukmil marfu' idza kana fihi qarinatun yufhamu minha raf'uhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis mauquf tersebut, hadis mauquf termasuk hukum marfu' apabila terdapat qarinah yang bisa dipahami kemarfu'annya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada indikatornya, Pak. Nanti kita bahas contohnya apa? Qauli Ummi Atiyah. Sebagaimana perkataan Ummu Atiyah. Ummu Atiyah itu siapa Pak? Siapa lek Ci? Gak kenal loh. Waduh. Ibu-ibu Asyah podo kenal Pak. Tak kenal lo Ummu Atiyah di kan melakukan apa Pak? Acara
pengurusan jenazah, Pak. Karena Ibu Asyah harus nyontoh siapa? Ummu Atiyah. Ummu Atiyah itu seorang sahabat perempuan yang profesinya tukang memandikan apa? Jenazah. Oleh sebab itu fikih kewanitaan atau fikun nisa di samping aktornya Aisyah juga apa? Ummu Atiyah. Beliau banyak meriwayatkan hal-hal yang berkaitan dengan fikih apa? Kewanitaan, termasuk dalam pengurusan apa? Jenazah. Beliau tugasnya tukang memandikan apa? Jenazah. Tapi di sini konteksnya berkaitan dengan hukum sholat id bagi wanita yang haid itu. Wanita haid itu baiknya tetap berangkat ke tempat sholat atau musola itu tanah lapang atau tidak gitu. Nih menurut jenengan gimana, Pak? Dalilnya apa lagi? Wis haid kok jenengan paksa metu. Memeriahkan ya. Oh, ngono ya. Jadi meskipun head tetap budal ning lapangan. Kita lihat ya apa yang dikatakan Ummu Atiyah. Kunna nu'maru, kunna ono sapa kita. Maksudnya kita leci masuk leci. Oh enggak. Nanti dia gak tahu ya tol. Nek semua banget akhirnya aku welok. Wong ki wong wedok kok delok. Kok incer. Ya was incer. Ora ngamuk. No marudin perintah sapa kita anukhrija ing yen to ngetokake sapa kita fil idi ing dalam id al khuyat pira-pira wong wadon sing haid. Jadi kata Ummu Atiyah, kita diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita yang haid pada sholat apa? Id. Itu kan ucapannya Ummu Atiyah. Ummu Atiyah itu kan sahabat. Berarti hadisnya hadis apa? Hadis mauquf. Hadis apa? Mauquf. Itu mauquf yang mujarad atau mauquf fi hukmil marfu', Pak? Fi hukmil marfu'. Kenapa? Ada indikator kunna nu'maru. Kita diperintah. Berarti sing perintah sapa? Masa leci gak mungkin leci, jelas gak mungkin itu. Gak mungkin ya. Jadi kalau masalah itu pasti yang memerintah Nabi. Di Bulughul Maram, Pak. Nanti jenengan cek ya. Nanti hadisnya lebih eksplisit gitu. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anhuma qalat amarona an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nukhrija al-khuyat fil idin. Amarona wis merintahna ing kita sapa an-nabiy, dimunculkan fa'il atau siapa yang memerintah? Siapa? An-nabiy. Nabi. Tapi di redaksi yang lain kunna nu'maru, kita diperintah. Kalau ada sahabat bilang kita diperintah, pasti dipahami yang merintah hanya Nabi. Tidak mungkin misalnya leci. Kenapa? Karena itu persoalan agama. Itu ya. Yang kedua, kalau ada sahabat bilang, ini kan qarinah, indikator kalau dia meskipun mauquf tapi hukumnya apa? Marfu gitu. Ketika sahabat bilang kunna nuhina, ini lawannya ya. Kalau kunna nu'maru kita diperintah, tapi kalau kunna nuhina kita apa? Dilarang. Yang melarang siapa? Pasti Nabi. Hadis contohnya ya hadis Ummu Atiyah lagi. Jenengan cek di kitab Bulughul Maram bab salat apa? Jenazah. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anhuma qalat. Lan den critakake saking Ummu Atiyah radhiyallahu anhuma qalat dawuh sapa Ummu Atiyah. Nuhina dilarang sapa kita anitibail janais saking ngikuti jenazah. Jadi wanita itu tidak dianjurkan ikut proses pemakaman apa? Jenazah. Makanya di HPT kita Pak dikatakan
wala takhrujin nisa'u litasyi'. Wanita itu tidak dianjurkan untuk mengikuti proses pemakaman apa? Jenazah. Meskipun ning sinetron, Pak. Kalau ada pemakaman jenazah pasti ada aktor perempuan, artis ya. Biasanya pakai baju apa, Pak? Hitam. Sabar atau mewek, Pak? Mewek. Nek misalnya teguh gitu malah apa, Pak? Gak mewek. Alur ceritanya apik tuh gak? Malah elek, gak seru kan gitu. Tapi apakah itu sesuai dengan syariat, Pak? Tidak. Wanita itu tidak dianjurkan ikut proses pemakaman. Meskipun kalau sholat jenazah boleh, memandikan, mengkafani, tapi kalau mengikut pemakaman yang tidak dianjurkan. Walam yu'zam alaina. Meskipun larangannya itu makruh, tidak sampai apa? Haram. Tetapi apa, Pak? Tidak dianjurkan. Ini contoh indikator kalau hadis itu mauquf tapi hukumnya apa? Marfu. Kising terakhir tenan jam 09.00 langsung selesai. Kalau ada sahabat, ini salah satu indikator lagi, bilang perbuatan itu dilakukan di zaman Nabi atau terjadi di zaman Nabi. Hadis tentang korban. Hadis tentang apa? Korban. Korban itu satu orang sudah mencukupi keluarganya. Disebut apa? Sunnah kifayah. Dasarnya hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika Atha ibn Yasar, atau ibn Yasar itu tabi'in, ingin tahu kepada Abu Ayyub Al-Ansari tentang bagaimana korban di zaman Nabi. Soalnya Atha bin Yasar kan tabi'in, nggak tahu. Ketemu Abu Ayyub Al-Ansari, tabi'in kan orang yang pernah ketemu sahabat. Abu Ayyub Al-Ansari kenapa kok ditakoki? Soalnya sahabat pernah ketemu Nabi. Pertanyaannya bagaimana? Kaifa kanat duhaya fikum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana korban di antara kamu sekalian di zaman Nabi? Maka jawabannya Abu Ayyub Al-Ansari, kana rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyati anhu wa an ahli baiti. Adalah seseorang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam korban dengan seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Ini kan yang ngomong Abu Ayyub Al-Ansari. Hukum asalnya perkataan sahabat bisa dijadikan hujjah. Tidak bisa. Hadisnya apa? Mauquf. Kalau nggak ada indikator berasal Nabi, mauquf mujarrad, mauquf belaka tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi kenapa sama majelis tadi dijadikan hujjah, Pak? Karena al-mauquf fi hukmil marfu. Indikatornya apa? Fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan apa yang terjadi di zaman Nabi. Bukan di masa apa? Sahabat. Meskipun mauquf tapi fi hukmil apa? Marfu. Itu saja kajian kita. Intinya kita mengkaji 3 kaidah tadi. 3 apa? Kaidah. Yang pertama apa, Lekji? Apa tuh Lekji? Al-mauquf al-mujarradu la yuhtaju bih. Hadis mauquf belaka tidak bisa dijadikan hujjah. Yang kedua, al-mauquf alladzi fi hukmil marfu' yuhtaju bih. Hadis mauquf yang statusnya marfu' dapat dijadikan apa? Hujjah. Yang ketiga, al-mauquf yakunu fi hukmil marfu' idza kana fi qarinatun yufhamu minha raf'uhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis mauquf yang berstatus marfu' itu dipakai hujjah ketika ada qarinah indikator yang bisa dipahami itu berasal dari Rasulullah. Kayak omongannya sahabat, kunna nu'maru, kita diperintah, kunna nuhina, kita dilarang. Yang merintah, yang melarang pasti Nabi. Atau peristiwa itu disandarkan di zaman Nabi, fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja kajian kita. Ada pertanyaan enggak, Lek? Materi angel, ngantuk.
Momane wis paham materi ini nayoh mau. Akhirnya gak perlu apa? Gak perlu takok. Oke, kita tutup ya. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.